Di dalam Al-Quran Allah SWT mengatakan bahwa mereka, tanda petik ahli kitab, itu tidak akan pernah berhenti memerangi kalian dengan berbagai macam cara, baik lewat face to face di medan perang, atau lewat pemikiran, usul fikri, ataupun lewat ekonomi, ataupun lewat apapun, yang penting mereka tidak akan pernah berhenti memerangi kita. Itu ada dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 217. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yuruddukum an dinikum in istata'u. Tujuannya adalah kita murtad dari Islam. Kalau kita sudah murtad dari Islam, selesai mereka. Selesai tugas mereka. Yang kedua, Allah Azza wa Jalla sudah mengatakan bahwa mereka, orang Yahudi dan Nasrani, ahli kitab ini tidak akan pernah ridho kalau kita hidup dengan cara Islam. Artinya selama dengan cara Islam, selama kita hidup dengan cara Islam, maka selama itulah mereka tidak ridho. Dan ketidakridhoan mereka diwujudkan dengan memerangi kita. Kenapa mereka memerangi kita? Karena mereka adalah bangsa yang paling benci kepada orang-orang beriman. Itu ada dalam Quran surat subhanallah Al-Maidah kalau tidak salah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanu al-yahuda wal ladzina asyraku. Ini Allah yang mengatakan begitu. Dan Allah menggunakan lam taukid dan nun taukid tsakilah, artinya pasti didapati. Muhammad, engkau pasti akan mendapati. La tajidanna asyaddan nas, sehebat-hebatnya manusia, adawatan, permusuhannya, kebenciannya, lil ladzina amanu, bagi orang beriman, al-yahuda wal ladzina asyraku, orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Nah, menariknya dalam ayat ini, kalau Yahudi pasti disebutkan Yahudi. Tapi yang kedua, waladina asroku, nasoronya hilang. Walang tardu angkal Yahudi wala nasoro. Ayat yang itu menyebutkan nasoronya. Yang kedua, nasoronya hilang, tapi diganti aladina asroku, orang-orang yang musyrik. Artinya, ternyata yang benci seperti Yahudi bukan orang-orang Nasoro saja. Tapi juga ada orang yang mengaku Islam, tapi benci pada kaum muslimin. Ya, contohnya mereka yang agamanya Islam tapi akidahnya bisa dibeli, sehingga mereka menjadi influencer yang berani dibayar sama Yahudi. Itulah yang terjadi hari ini. Itu berarti hitungannya udah musyrik tuh, Bang? Udah musyrik. Sudah musyrik. Pantes, ya. Sudah musyrik. Jadi penjajahan atau juga kemurtadan itu bukan semata-mata dia orang yang pindah agama, tapi kemudian lebih mengikuti apa yang diinginkan oleh mereka. Betul. Itu udah bagian dari kemurtadan itu gitu. Jadi gaya hidup, kemudian pola pikir gitu. Kemudian juga itu kan sama aja berpihak dengan yang memusuhi Islam. Nah, makanya ada fatwa para ulama. Ini adalah implementasi dari pembahasan tauhid. Para ulama memberikan sebuah format yang saya yakin siapapun ulama yang Ahlus Sunnah wal Jamaah akan paham dengan konteks ini. Ada satu konsep mengatakan, intisarul kafirina wal musyrikina fi qitalil muslimina fahuwa kufrun. Menolong orang-orang kafir dan orang-orang musyrik yang memerangi Islam, ditolong, itu sudah kafir, sudah musyrik. Contohnya, kita membantu memenangkan Yahudi dengan komen kita. Padahal sudah jelas-jelas Zionis Yahudi ini sedang memerangi saudara kita, sedang menghancurkan Mesir. Itu sudah banyak di bagian dari mereka. Dan itu sudah mutlak kafir dan sudah musyrik. Luar biasa. Kenapa demikian? Karena dalam konteks seperti sekarang ini, jihad sudah fardu ain. Dalam hal ini, dukungan sedikit pun pada musuh-musuh yang memerangi kaum muslimin itu sudah kafir. Satu itu. Nah, kemudian yang kedua, ternyata kemusyrikan bisa dilakukan oleh orang yang bertakwa, mengklaim dirinya bertakwa, mendirikan sholat dan suka bertobat.